Peralihan status administratif ke 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara memunculkan berbagai reaksi, terutama dari Pemprov Aceh. Bagaimana persoalan ini dapat segera tuntas? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami ada pakar otonomi daerah Johar Mansyah Johan dan anggota DPD RI asal Aceh Azhari Cage. Pak Azhari, Pak Johan, selamat sore. Ya, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Saya langsung ke Pak Azhari dulu ya. Pak Azhari, pemerintah sudah memutuskan 4 pulau ini masuk dalam wilayah administrasi Sumut. Kenapa kemudian keputusan ini tidak bisa diterima oleh rakyat Aceh, Pak Azhari? Ya, dapat saya jelaskan di sini, ini adalah keputusan yang salah kaprah. Karena kenapa saya katakan demikian? Sejarah berdasarkan histori, sejarah, bukti administrasi, bukti undang-undang, bukti surat tanah itu adalah merupakan miliknya Aceh. Sebagaimana kita ketahui bersama, yang bahwa bukti administrasi Aceh itu lengkap. Di dalam perundingan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, itu tidak pernah disepakati bahwa pulau tersebut oleh pemerintah Aceh menjadi milik Sumatera Utara dan tidak pernah ada penandatanganan apapun. Yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Utara adalah menyepakati batas darat. Sedangkan batas laut ini belum pernah ada kesepakatan apapun. Kenapa demikian? Karena memang pulau-pulau tersebut itu merupakan milik Aceh. Bisa kita buktikan dengan surat tanah keputusan Kepala Inspeksi Agraria nomor 125 1A 1965 17 Juli 1965 itu Kepala Inspeksi Agraria Aceh, kepalanya Pak Sukirman. Itu memutuskan bahwa itu pulau itu dimiliki oleh orang Aceh Selatan pada waktu itu, belum pemekaran daripada Aceh Singkil. Yang lalu ada peta topografi TNI AD 1978. Lalu diikuti dengan kesepakatan antara pemerintah Sumut dengan pemerintah Sumatera Utara pada tahun 88 dan ditindaklanjuti dengan tahun 1999 22 April 1992 yang bahwa penandatangan itu dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar dan Gubernur Aceh Bapak Ibrahim Hasan, disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu adalah Bapak Rudini. Maka dalam hal ini baik secara administrasi, baik secara sejarah itu memang benar-benar milik Aceh. Ditambah lagi, itu Menteri Dalam Negeri sudah salah kaprah itu melakukan SK penetapan 4 pulau tersebut kepada Sumut. Bagaimana dengan undang-undang pemekaran Aceh Singkil tahun 1999? Itu kan undang-undang yang menyatakan bahwa pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh Singkil dan wilayah Aceh. Ini ada dua hal yang dilanggar oleh Mendagri. Yang pertama ada Undang-Undang 99, yang kedua adalah administrasi lainnya termasuk kesepakatan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah Sumatera Utara. Dalam hal ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Mendagri, kepada pemerintah pusat, janganlah melakukan penzaliman terhadap Aceh. Apakah tidak cukup darah anak bangsa yang tumpah di bumi Aceh ini dengan konflik, dan kita sekarang sudah nyaman, sudah aman, sudah damai. Dulu waktu penandatanganan MOU Helsinki di Finlandia, kesepakatan damai antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia, itu Aceh boleh minta apa saja selain merdeka. Dan hari ini janganlah demikian memperlakukan Aceh dengan sewenang-wenang. Kami ini sudah banyak mundur, sudah banyak mengalah, kami setia kepada Republik, ingin bersama-sama membangun Aceh. Tapi jangan kami sabar, kami ini terus dizalimi. Saya sebagai anggota DPD RI, perwakilan Aceh memang harus berdiri paling depan bersama pemerintah Aceh dengan membela hak-hak daerah Aceh yang Aceh miliki. Kita tidak berbicara tentang masalah di luar lingkup Republik ini. Tidak berbicara di luar lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kita bicarakan adalah itu antara batas Aceh dengan batas Sumut, Pulau Aceh yang memang berada dalam wilayah Aceh. Jadi saya meminta kepada pihak Kementerian Negeri, mohon agar SK ini dibatalkan, agar tidak ada khilafiyah dan kisruh-kisruh yang memang secara nyata dan bukti, secara administrasi dan sejarah bahwa pulau tersebut adalah milik Aceh.
Dan Ya, ingin Pak Zari, saya tapi dalam ingatkan proses satu pengambilan lagi, keputusan oleh ini yang pemerintah sangat pusat tidak ini, kalah penting. Aceh diajak bicara tidak sih, Pak Azhari? Diajak bicara, ada beberapa ajak bicara, tetapi yang keputusannya adalah menyepakati batas daratnya. Batas lautnya tidak disepakati. Maka dalam hal ini tidak serta-merta setelah putus batas darat, lalu didasarkan pada garis pantai. Kita hari ini tidak bisa serta berpedoman kepada hal tersebut. Kita bisa mencontoh Hawaii. Hawaii itu adalah bagian daripada negara Amerika. Di mana letak Hawaii itu? Tapi secara historis, secara sejarah, secara administrasi memang Hawaii itu masuk ke dalam wilayah negara Amerika. Maka kalau di garis pantai tidak akan ketemu. Begitu juga dengan 4 pulau tersebut. Itu memang jelas-jelas punya Aceh. Jelas-jelas hak daripada Provinsi Aceh. Kenapa tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK menetapkan bahwa 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Demikian. Baik. Sebelum saya ke Pak Johan, mari kita lihat bersama, ini adalah batas darat pemisah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara versi Kementerian Dalam Negeri. Kami akan menampilkan di sebelah kanan saya ini adalah tampilan kemudian yang menunjukkan garis batas darat yang kemudian dilakukan oleh Kemendagri. Ini yang menjadi salah satu keputusan mengapa Kementerian Dalam Negeri memutuskan bahwa 4 pulau ini menjadi milik dari Provinsi Sumatera Utara. Ini dia 4 pulau yang kemudian diributkan saat ini, dan kemudian adalah garis kuning merupakan tarikan batas darat antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Tadi Pak Azhari sudah menjelaskan bahwa alasan yang menjadi dasar keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk memutuskan 4 pulau ini menjadi Provinsi Sumatera Utara ini tidak tepat karena batas darat ini sudah ditentukan, tapi kemudian batas laut belum ditentukan. Begitu ya Pak Azhari ya. Saya ke Pak Johan. Pak Johan, menurut Anda bagaimana dengan alasan Kementerian Dalam Negeri akhirnya memutuskan 4 pulau ini menjadi wilayah administratif Sumatera Utara, Pak Johan? Ya, jadi saya lihat Kemendagri terlalu teknis birokratis ya, terlalu menggunakan cara-cara yang sifatnya itu tidaklah yang absolut gitu ya, harusnya tidak absolut. Jadi harus ada banyak cara untuk menentukan apakah suatu daerah kepulauan itu masuk dalam satu kabupaten atau provinsi. Jadi bukan tunggal, hanya dengan tarik garis, koordinat segala macam itu yang pertama, terlalu teknokratis, birokratis. Nah, kemudian juga ada alasan lagi terkait dengan soal kepentingan kasih nama pulau, toponimi. Ya, ini sebetulnya juga terlalu teknis. Yang kasih nama pulau itu faktanya juga pulau itu sudah bernama, ada nama dalam bahasa Aceh ya Pak Azhari, dan ada juga nama dalam istilah orang Jamek namanya, ya kan, karena itu Jamek itu orang yang dari keturunan Minangkabau kah yang juga ada di sana. Jadi ada yang Gadang, Ketek itu kan bahasa Padang tuh, ya. Nah, jadi ada bahasa asli bahasa Aceh. Jadi toponimi itu juga terlalu teknis birokratis. Yang diabaikan oleh Kemendagri adalah dengan tidak memperhatikan aspek politik pemerintahan. Yang tidak diperhatikan adalah perdamaian Aceh yang harus kita jaga, kepercayaan ya dari pusat. Itu sulit membangun kepercayaan Aceh terhadap pemerintah pusat setelah kita pasca MOU Helsinki. Lama bertahap. Nah, kemudian tiba-tiba dengan keputusan yang terlalu teknis birokratis ini, maka terganggu jadinya. Saya khawatirnya ini mengganggu proses perdamaian di Aceh kita. Dan MOU Helsinki itu, Pak Azhari, itu ada 1.1.4 yang menegaskan bahwa batas Aceh dan Sumatera Utara itu pada saat peta Juli 1956. Yang saya dengar itu juga termasuk pulau-pulau itu, termasuk itu masih nama Aceh Selatan sebelum pecah menjadi Kabupaten Bungkil.
Jadi aspek historis diabaikan, kemudian aspek administrasi pemerintahan, administrasi pertanahan tadi, bahkan juga pungutan pajak, IPEDA namanya dulu juga ada, itu diabaikan. Lalu ada lagi aspek pengelolaan. Siapa yang mengelola pulau-pulau itu selama ini? Yang mengelola ya faktanya adalah Kabupaten Aceh Selatan, lalu Singkil. Ya. Mereka bikin tugu, mereka buat tempat dermaga, buat fasilitas musola, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi tidak boleh membuat kebijakan, apalagi yang riskan ini untuk mengganggu dan bisa mengganggu suasana perdamaian dengan hanya mementingkan satu teknik tunggal menarik garis itu. Dan padahal itu pun belum disepakati. Yang disepakati penarikan garis di darat. Jadi ini saya kira ini baiknya SK itu dicabut aja Pak Azhari. Ya, benar-benar. Tenang ya di Aceh. Jadi kalau tidak dicabut ini nanti bisa rame terus ya kan, dan itu akan membuat kegaduhan. Belum selesai gaduh Raja Ampat, gaduh pula di Aceh. Itu saja.